Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Oke, di video kali ini saya akan memberikan semacam penjelasan sedikit ya untuk kamu yang mungkin ingin mengetahui apa itu hubungan karmik, apa itu hubungan twin flame, soulmate, dan sebagainya. Karena ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali saya terima, baik itu dari komentar di video yang saya posting ataupun melalui akun Instagram ataupun lain. Oke, jadi di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang itu semua. Oke? Ya, yang pertama di sini yang perlu diketahui dulu tentang apa itu karma. Ya, karma itu adalah apa yang pernah kita lakukan di masa lalu dan kita mendapatkan pembalasan atau pembayarannya saat ini. Jadi begini, sesuatu di masa lalu mungkin kamu merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang salah. Tetapi ini berbicara mengenai percaya atau tidak tentang kehidupan sebelum saat ini ya, kalau berbicara mengenai karma dan sejenisnya. Jadi jiwa kita sebelum kita hidup di saat ini itu pernah hidup di masa sebelum kehidupan sekarang. Dan di saat itulah ada sesuatu hal yang pernah dilakukan ya, yang mungkin belum selesai. Dan ketika kita memasuki saat ini dengan jiwa yang ada, itulah dimana kita mendapatkan satu dikatakan kesempatan untuk membayar karma tersebut atau mendapatkan karma tersebut. Oke, mungkin kalau ngomongin soal karma, kedengarannya itu apa ya? Konotasinya karma itu selalu buruk. Padahal karma itu sesungguhnya ada karma baik dan ada karma buruk. Jadi sebenarnya karma itu adalah semua yang kita hadapi di dunia ini itu adalah karma. Ya, kita hidup pun itu adalah karma. Karena karma itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kita alami di dunia ini ya. Imbas dari apa yang pernah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Jadi kalau kita hidup lagi sekarang dengan tubuh kita yang sekarang, kita ini adalah karma di kehidupan kita sebelumnya. Jadi itu dulu yang perlu diketahui tentang karma. Saya pakai kartu sedikit ya. Ini tentang anak kecil. Jadi ketika kita lahir kita ini sudah menjadi seseorang yang memiliki karma. Jadi karma itu selalu mempertemukan. Kita lahir, kita bertemu dengan orang tua, itulah karma kita. Jadi keluarga kita mau menjadi keluarga yang kaya raya, menjadi keluarga yang melarat, itu karma kita. Orang tua kita berbahagia ya, kehidupan keluarga bersama orang tua bahagia, atau mungkin ada yang broken home, itu karma kita. Ya, jadi ini ada gambar rumah, saya anggap sebagai keluarga. Ketika kita lahir dengan keluarga yang ada, itu adalah karma kita. Oke? Begitupun dengan orang-orang yang kemudian kita temui. Karena karma itu selalu mempertemukan. Kalau kamu ketemu dengan siapa saja, ya, ketika kamu bertemu dengan teman kerja, dengan sahabat di sekolah atau di studi begitu, itu adalah karma karena kamu bertemu dengan mereka. Jadi karma itu selalu mempertemukan. Siapapun yang kamu temui di dalam kehidupanmu itulah karma, ya. Nah, jadi di sini saya memakai garden. Garden ini tentang publik. Jadi baik di rumah atau di keluarga dan juga di area publik. Siapapun orang yang kamu temui, situasi apapun yang kamu temui itu adalah karma. Jadi kalau misalnya di keluarga kamu bahagia dengan orang tua, atau misalnya
keluarga kamu, saya katakan tadi, hancur ya, broken home, itu juga karma. Dalam kehidupan bersosialisasi, misalnya di kantor kamu mendapat semacam ya perlakuan yang tidak adil, atau kamu mungkin dimanfaatkan, itu karma. Kalau kamu mendapat prestasi, mendapat pujian, cepat kenaikan pangkat dan sebagainya, itu juga karma. Begitupun di studi. Oke, ini dulu yang perlu diketahui. Karma. Karma itu adalah selalu yang kita jalani atau yang kita temui. Karena karma itu selalu tentang hal yang pasti mempertemukan kita. Oke? Nah, seturut berjalannya waktu, ketika kita sudah semakin bisa dikatakan semakin dewasa hingga tua, kita akan bertemu dengan seseorang, ya. Di sini kita akan menikah. Kita sudah menjalani kehidupan bersama orang tua dengan keluarga, pada akhirnya kita menikah. Saya pakai kartu buket, ini tentang pernikahan, di mana di sini kita nantinya akan bertemu dengan seseorang, ya, pria dan wanita. Oke? Ini juga karma, pasti ya, karena kita bertemu dengan seseorang, dengan siapapun itu di dalam kehidupan kita, itu adalah karma. Kamu ketemu dengan suamimu, dengan istrimu, itu karmamu. Kamu bertemu dengan pacarmu kemudian jadi mantan, itu karmamu, ya. Tapi perlu diingat, ada karma baik dan ada karma buruk. Oke? Nah, seturut berjalannya waktu, kita bertemu dengan seseorang yang menjadi pendamping kita. Inilah yang disebut dengan karma. Tetapi ini saya menuju atau berfokus pada relationship, ya. Di dalam menjalani hubungan dengan seseorang, tidak selalu kita menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Jadi bisa jadi mungkin di sebuah hubungan suami istri, misalnya seperti itu, dalam keluarga itu sering terjadi pertengkaran, sering ribut, sepertinya kok sebentar-sebentar sering panas, toksik. Nah, biasa seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai karma buruk. Jadi ingat, karma itu ada karma baik dan karma buruk. Termasuk juga kalau kamu masih hidup bersama orang tua, ketika orang tua kamu mungkin memberikan kamu apa yang kamu mau dengan mudah, dalam arti berkecukupan, keluarga kamu bahagia bersama orang tua hingga kamu dewasa, itu karma juga, karma baik. Tapi kalau broken home, orang tua kamu mungkin bercerai, kamu nggak tahu hidupnya seperti apa, itu juga karma, mungkin disebut karma buruk, ya. Nah, begitupun di dalam hubungan yang sering ribut, mungkin sering dipenuhi dengan berbagai macam hal yang menyakitkan, itu karma buruk, atau biasa disebut dengan karmic relationship. Jadi saya sebut di sini, ya. Ingat, karmic relationship. Oke. Tetapi jika kamu mendapatkan pasangan, walaupun tidak selamanya dengan pasanganmu itu selalu seia sekata, sehati, nggak pernah ribut, nggak ada yang seperti itu, pasti ada juga masa-masanya tegang begitu ya, tapi tidak terlalu toksik, saya katakan. Kamu bisa bersama dengan pasanganmu melewati hari-hari dengan tenang, tidak terlalu banyak keributan, pertengkaran. Mungkin kalau ada perbedaan pendapat mungkin iya, tapi tidak sampai terjadi hal-hal yang lebih tidak sering banyak hal yang menegangkan begitu. Atau hubungan kamu ya biasa aja, nggak ada ribut, nggak terlalu banyak ribut, ya. Atau pasangan kamu juga setia,
itu disebut dengan karma baik. Kamu bisa bersama dengan dia sampai mungkin bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan dia. Mungkin sampai nanti di akhir hayat. Itu karma baik, ya. Ketika kamu menjalaninya dengan bisa dikatakan tanpa ada satu masalah yang besar begitu. Kamu bertemu dengan pasanganmu ini dengan tanpa banyak masalah. Itu disebut dengan hubungan karma baik atau biasa yang disebut dengan soulmate. Ya. Jadi ini sebenarnya yang mau saya tekankan. Kalau ada yang berkata, hubungan soulmate itu apa? Hubungan karmik itu apa? Jadi hubungan soulmate atau hubungan karmik itu sama-sama adalah sebuah karma, ya. Sebuah karma. Jadi semua itu memang harus terjadi, ya, di dalam kehidupan seseorang sebagai pembayaran apa yang dilakukannya di masa lalu, ya. Dan karma yang dia dapatkan itu tadi saya katakan antara karma baik atau karma buruk. Jadi tahu ya bedanya antara hubungan karmik dan soulmate. Ini semua adalah karma. Oke? Twin flame pun sebenarnya juga karma. Kalau memang kamu dipertemukan dengan benar-benar pasangan twin flame. Nah, ini sebenarnya saya mau menjelaskan tentang itu nanti. Itu adalah karma kalau bisa bertemu dengan twin flame kamu. Nah, ini saya lebih menekankan tentang hubungan, bukan tentang personal, bukan tentang pribadi. Ya. Jadi di sini antara hubungan karmik dan hubungan bisa dikatakan soulmate, ya. Itu sebenarnya sama-sama adalah sebuah karma. Bisa dikatakan hubungan karmik itu adalah karma buruk, hubungan soulmate adalah karma baik. Ya. Sebenarnya soulmate ini bukan hubungan sih. Soulmate itu adalah orang-orang yang kita temui. Orang-orang yang kita temui dalam arti ya orang-orang yang kita temui dalam karma baik kita. Jadi soulmate itu bukan melulu pasangan kita. Orang tua kita, saudara, adik, kakak, rekan kerja yang memang sejalan dengan kita mendapatkan apa yang kita dapatkan dari mereka adalah hal-hal positif, itu adalah soulmate. Mereka adalah soulmate kita. Ya. Jadi jangan melulu mengartikan soulmate itu adalah pasangan saja. Soulmate itu banyak. Oke. Dan begitu juga untuk pasangan karmik. Jadi karmik itu bukan melulu tentang pasangan kamu. Bisa jadi rekan kerja kamu yang mungkin suka mencurangi kamu, manipulasi kamu, dia adalah rekan kerja yang karmik. Jadi sebenarnya itu adalah istilah, kalau saya katakan istilah, ya. Dan situasi yang kamu lalui itulah yang disebut dengan hubungan karmik atau bisa dikatakan hubungan soulmate. Ya, itu tentang karmik dan juga soulmate. Yang pasti dua-dua itu adalah tetap karma kita. Oke? Saya geser dulu. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang twin flame. Ini yang sering bingung. Bingung ditanya, dicari apakah dia twin flame saya, apakah dia benar-benar twin flame dengan saya. Ingat, di sini saya lebih ingin menjelaskan tentang hubungan. Jadi ini tentang situasi yang kamu alami dengan seseorang. Apakah itu termasuk dalam hubungan karmik? Apakah itu termasuk dalam hubungan soulmate? Apakah itu termasuk dalam hubungan twin flame? Jadi bukan personalnya. Karena kalau twin flame ini beda dengan soulmate dan karmik.
twin flame ini hanya ada satu orang. Tidak ada itu yang namanya setelah kamu putus dengan si A, kamu ketemu dengan si B, kemarin kamu dengan A merasa twin flame, ketika sama B merasa twin flame lagi. Nggak ada kayak gitu. Ya. Kalau dikatakan sebagai pasangan twin flame, itu hanya satu. Dan itu sulit sekali untuk kita temui atau kita bisa dapat bertemu. Ya. Bisa jadi dia jauh dari kita, mungkin orang yang berbeda negara, mungkin orang yang berbeda budaya, bahasa. Bisa jadi twin flame kita itu orang yang benar-benar secara latar belakang tidak sama dengan kita. Ya, karena itu satu saja sebagai kembaran jiwa kita. Tidak ada twin flame itu 2, 3 dan lainnya, mantan twin flame apalagi. Jadi yang selama ini yang kalian lewati, yang merasa melewati atau bersama dengan pasangan twin flame, itu saya yakini bukan pasangan twin flame-mu. Saya pun dengan suami saya, dia bukan twin flame saya. Ya. Tetapi yang jelas di sini yang mau kita ketahui, yang mau saya sedikit jelaskan mengenai hubungannya. Bagaimana sih hubungan twin flame itu? Bisa jadi memang kamu bersama soulmate ya, soulmate di sini. Ingat, bersama pasangan soulmate-mu itu menjalani hubungan twin flame. Oke, atau bersama dengan pasangan karmikmu menjalani hubungan twin flame. Jadi bedain antara hubungan dan personal. Di sini saya nggak ngomong soal personal. Karena kalau ngomongin personal, siapa twin flame saya? Wow, saya sendiri nggak tahu siapa twin flame saya. Ya, yang jelas di sini kita ngomongin situasi hubungan twin flame itu seperti apa sih? Nah, begitu. Oke, ngerti ya? Jadi jangan bilang, benar dia twin flame saya Mbak Eva. Oke, jika kamu memang berkeras seperti itu nggak apa-apa. Ya, karena di sini jika saya secara pribadi mengetahui bahwa twin flame itu hanya ada satu, kembaran jiwa kita. Dan itu sangat sulit untuk kita temui. Ya, karena yang namanya jiwa itu gimana ya? Jiwa itu tidak berupa jasad tubuh seperti itu. Bisa jadi jiwa kita itu ada di tubuh seseorang yang jauh berbeda dengan kita. Ya. Kembaran jiwa kita itu ada di tubuh seseorang yang lebih muda barangkali dari kita, atau justru kembaran jiwa kita tuh ada di tubuh seseorang yang lebih tua, seperti itu. Oke? Jadi yang namanya kembaran jiwa itu secara saya pribadi meyakini sulit untuk ditemui. Di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang situasi jika kamu mengalami hubungan twin flame. Sekali lagi, ini situasi hubungannya. Bisa jadi kamu melewati hubungan twin flame ini bersama soulmate kamu atau bersama karmik kamu, pasangan karmik kamu atau pasangan soulmate kamu, ya. Oke, mengerti ya? Ya, jadi situasi hubungan twin flame itu diawali dengan pertemuan. Ada pria dan ada wanita. Oke? Pasti di sini. Pria dan wanita. Bagaimana sih sebenarnya hubungan twin flame itu seperti apa, Mbak Eva? Ini kalau kita lihat secara secara nalar biasa mungkin terkadang rancu. Terkadang kita juga bisa melihat suatu hubungan twin flame itu mengarah kepada hubungan karmik, ya. Hubungan karmik itu kan toksik, ya. Tapi di sini ada yang disebut dengan tahapan. Tahapan ketika seseorang menjalani hubungan twin flame. Yang pertama,
ketika seseorang bertemu, dua orang yang tidak saling kenal bertemu di dalam hubungan twin flame ini, perasaan yang paling awal mereka rasakan itu adalah bahwa mereka seperti bertemu dengan seseorang yang sama dengan dirinya. Mirror, seperti bertemu dengan cermin. Ya. Jadi misalnya seperti ini, loh, kok dia sepertinya kok dia sepertinya ketika melihat pertama kali kok seperti sudah gimana ya, sulit dikatakan, seperti sudah ada langsung yes gitu, sudah ada semacam ya kalau dikatakan daya tarik, oke lah secara umumnya itu daya tarik, ada langsung ada tarikan, ada semacam ketertarikan juga belum sampai ke sana sebenarnya. Mungkin saling berpapasan seperti orang saling berpapasan begitu, tapi cuma sekilas begitulah ya. Sekilas tapi langsung membekas. Nah itu. Jadi kalau yang dinamakan hubungan twin flame itu kalau bertemu bukan langsung jadi. Bisa diawali dengan sesuatu yang justru tidak kita sadari. Cuma ketika kita berpapasan atau mungkin sempat bertatap dengan seseorang yang memiliki daya tarik twin flame dengan kita, itu berbeda dibandingkan ketika kita bertemu dengan orang biasa. Selanjutnya di sini itu tadi saya katakan sekilas begitu ya, seperti kamera. Kamera itu kan mengeluarkan blitz. Ini tahapan kedua. Ketika pertama kamu melihat seperti dia adalah cerminmu, kali ini kamu melihat dia itu seperti pernah terbersit dalam ingatan kamu. Seperti pernah kamu kenal sebelumnya, padahal kamu gak pernah ketemu. Jadi seperti blitz kamera itu langsung ada di dalam pikiranmu bahwa sepertinya aku kenal, aku tahu dia gitu, ya. Dan di sini kamu mulai nanti akan mencoba mencari tahu barangkali, dan apabila mungkin memang sudah ditentukan, ya, kamu akan ketemu dengan dia. Karena hubungan twin flames ini memang biasanya tanpa disadari itu terjadi dan diawali dengan sesuatu hal yang mungkin bukan kita sengaja. Oke? Jadi setelah kamu melihat dia sebagai bagaikan cermin kamu, kemudian kamu mengingat dia sekilas di dalam pikiran dan otak kamu, dia sepertinya pernah dan sudah kamu ketahui, walaupun kamu belum kenal sama sekali, itu merupakan salah satu tahapan pertama sebuah hubungan twin flame. Tahapan kedua saya maksudkan, ya. Jadi seperti ada sesuatu yang melintas di dalam pikiran, di dalam perasaan, bahwa kamu ingin mengetahui dia lebih jauh, mengenal dia lebih jauh. Oke? Itu tahapan kedua. Dan ketika kalian sudah bertemu, kalian akan semakin dekat. Mungkin di sini ada semacam situasi yang membuat kalian merasa memiliki keterikatan, ada daya tarik di antara kalian berdua, dan lebih lagi nanti itu akan bertambah menjadi semacam passion, gairah antara kalian berdua itu semakin bertambah, semakin besar, sehingga keinginan untuk selalu bersama itu semakin terasa, semakin ingin terus bersama dia, tidak mau dipisahkan, ya, tidak mau berjauhan. Setiap saat sepertinya harus tahu keadaan dia seperti apa, ya, seperti itu, karena di sana mulai muncul cinta, ya. Itu tahapan ketiga. Di situ kalian akan mulai
memberikan perhatian, atau di sini seperti semacam cinta yang tak bersyarat kamu berikan ke dia. Perhatian, waktu kamu, tenaga dan sebagainya itu hanya untuk dia. Ya, karena ada gairah yang kuat antara dua orang di sini yang sedang mengalami hubungan twin flame. Tahapan ketiga, kalian jatuh cinta. Oke? Dan ketika apa yang kalian rasakan semakin dalam, ketika perasaan kalian semakin tidak bisa dipisahkan, kalian memutuskan mungkin pada akhirnya menikah. Bisa jadi, ya. Kalian memutuskan untuk membuat sebuah ikatan, mungkin pertunangan, mungkin saja juga bisa dikatakan ya kalian berjanji seias kata seperti itu. Karena kalian memang sedang dimabuk cinta karena ada perasaan dan keinginan yang meluap-luap untuk bersama. Saya ibaratkan sebagai wedding ring. Bisa jadi kalian menikah di sini, ya. Atau bisa jadi hanya sebagai ikatan yang semakin dekat. Itu tahapan keempat. Kalian mengikatkan diri satu sama lain karena ada perasaan yang semakin besar, keinginan bersama semakin kuat, begitu. Sesuatu hal yang sulit untuk bisa memisahkan kalian, ya. Itu situasi hubungan twin flame. Ingat, ini situasinya. Hubungan twin flame mungkin saya menjabarkannya tidak terlalu mendetail, tapi kira-kira seperti itulah. Saya sering mengatakan ada tahapan yang dilalui seseorang dalam hubungan twin flame. Jadi di sini ada 4 tahapan yang sudah saya berikan tadi. Mirror, kamu melihat dia seperti cermin, seperti dia adalah kamu, kamu adalah dia. Apa yang dia rasakan, kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan. Seperti itu. Hingga kalian dipertemukan dan pada akhirnya tahapan keempat ini kalian berjanji seia sekata mengikrarkan atau mengikat diri satu sama lain dalam sebuah ikatan cinta. Entah menikah, entah pertunangan, entah itu jalinan yang kuat antara kalian berdua, ya. Dan setelah tahapan keempat ini kamu lalui, situasi mulai berubah. Ini yang saya katakan tadi, bisa jadi kamu merasa sekarang kamu berada di hubungan karmik. Ya. Ketika kamu menjalani hubungan twin flames, tiba-tiba kamu merasa, oh ternyata saya ini di hubungan karmik, bukan twin flame. No. Bisa jadi ini tahapan dari hubungan twin flame yang kamu lewati, ya. Karena apa? Setelah kamu mengikat diri dengan dia, situasi berubah. Segala hal yang menyakitkan, toksik, ataupun hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan itu terjadi. Segala hal tentang dia yang selama ini kamu tidak tahu itu keluar yang buruk-buruknya. Kalian mungkin di sini lebih banyak melakukan semacam melakukan hal saling menyakiti satu sama lain. Toksik hubungan kalian, seperti snake saya ibaratkan di sini. Hubungan yang semula sangat indah dan kalian mengikat diri satu sama lain berubah menjadi seperti hubungan toksik. Mungkin di sini benar-benar kamu baru melihat aslinya dia seperti apa. Kamu benar-benar baru mengetahui dia secara jelas sifatnya, ya. Mungkin selama ini dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, tiba-tiba berubah atau tiba-tiba itu dimunculkan dari dia. Itu masa-masa yang sangat bisa dikatakan masa-masa gelap, ya. Masa-masa gelapmu melewati hubungan yang toksik di dalam hubungan twin flame. Itu tahapan kelima. Siapa yang mungkin sedang mengalami ini pasti merasakan saat ini mungkin kamu sedang bimbang, ya. Dalam arti apakah benar
eh, aku harus mempertahankan hubungan ini ataukah harus aku lepaskan. Karena hubungan twin flame di tahapan kelima ini betul-betul menyiksa. Karena jika kamu benar-benar tidak tahu lagi, atau mungkin kamu shock juga kalau kejadian ini mungkin tidak pernah kamu sangka-sangka terjadi di dalam hubungan kamu berdua. Yang semulanya indah, yang di awal kamu merasakan bahwa dia adalah memang satu-satunya orang yang kamu mau, begitu ya. Dan memang terjadi sampai kalian mengikat diri satu sama lain. Setelah itu, di tahapan kelima hubungan twin flame, dunia seperti terbalik. Ya, semua seperti berubah 180 derajat. Oke? Dan jika ini terjadi, hubungan twin flame di tahapan keenam adalah perpisahan. Ini merupakan penentuan, ya. Kalian memang harus dipisahkan di sini. Hubungan twin flame tahapan keenam, kalian harus berpisah karena situasi yang semakin buruk di antara kalian. Di sini pada akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah, atau paling tidak kalian memutuskan untuk menghindar satu sama lain, ya. Tetapi di sini lebih kepada perpisahan memang. Kalian tidak sanggup untuk berada di situasi ini. Karena apabila dia menyakiti kamu, kamu pun tersakiti. Apabila kamu menyakiti dia, dia pun merasa tersakiti. Kalian tidak sanggup berlama-lama di hubungan ini. Jika kamu memang mengalami situasi hubungan twin flame, ya. Pada akhirnya kalian berdua memilih untuk berpisah. Dan di sini, ini penentuan. Ini tahapan keenam. Apakah hubungan twin flame ini nanti akan berakhir kepada sesuatu hal yang bahagia? Tahapan keenam ini penentuannya. Ya. Karena di tahapan ketujuh, di sini, bisa jadi kalian akan benar-benar patah hati, ya. Dan di sini kalian juga mengambil waktu untuk healing. Oke, saya buat kartunya seperti ini. Ini tahapan ketujuh. Ketika kalian memutuskan berpisah, tahapan ketujuh adalah situasi yang menentukan, ya, yang menentukan untuk tahapan terakhir, yaitu di sini kamu mencoba healing, ya, kalian mencoba membuat atau mengambil waktu untuk bisa mengevaluasi semuanya, atau di sini kamu mengambil waktu untuk bisa merefleksikan lagi apa sebenarnya yang kamu mau di hubungan ini. Jika memang kalian pertemukan kembali atau bisa memiliki jiwa yang sama, ya, itulah mengapa twin flame di sini ada situasi yang menentukan pada akhirnya. Kalau kalian memang benar-benar sebagai pasangan twin flame, setelah perpisahan, kalian melewati masa healing, setelah melewati rasa sakit hati ini, ya. Jika kalian tidak mampu menyatukan jiwa kalian, maka ini berakhir sampai di sini. Oke, selesai. Sampai ke tahap ke-7. Ini tidak akan berlanjut. Tetapi jika memang jiwa kalian dipersatukan atau memang kalian memiliki jiwa yang sama sebagai jiwa twin flame, kalian akan dipertemukan dengan keberlimpahan, dengan sesuatu yang membahagiakan, dipertemukan kembali. Saya menaruhnya agak jauh dari kartu sebelumnya,
Karena di sini belum tentu semuanya sampai ke tahapan terakhir, ya. Jadi saya tidak menyambung di sini karena belum tentu semua yang melewati hubungan twin flame akan sampai kepada akhir yang bahagia. Karena banyak orang cukup sampai di tahapan ketujuh. Setelah berpisah, mereka tidak bisa bersama lagi. Tetapi jika jiwa mereka memang satu, jika jiwa mereka memang dipersatukan di dalam satu hubungan twin flame, mereka akan mendapatkan keberlimpahan, kebahagiaan kembali, penyatuan kembali. Itu yang disebut dengan hubungan twin flame. Ya. Jadi ada tahapan. Mungkin di sini kamu sedang melewati tahapan ketiga, misalnya di sini kamu lagi mencintai seseorang, saling cinta satu sama lain, atau mungkin di sini kamu sedang melewati tahapan yang menyakitkan. Kamu mungkin saling toksik, saling menyakiti satu sama lain walaupun perasaan kalian sama-sama tersakiti. Atau mungkin di sini ada yang sedang melewati tahapan ketujuh. Ya, sudah berakhir. Di sini penentuan. Apakah ini memang benar-benar berakhir? Atau kalian memang bisa dipertemukan lagi? Oke? Itu yang menjadi situasi hubungan twin flame. Sekali lagi saya menjelaskan tentang situasi hubungan, bukan pasangan twin flame ya. Karena kalau berbicara mengenai pasangan itu berarti person, orangnya. Saya nggak yakin bahwa kita bisa benar-benar bertemu dengan pasangan twin flame kita. Itu yang saya yakini, terserah untuk Anda. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, yang ingin bertanya atau yang selama ini menanyakan tentang apa itu twin flame, apa itu karmic, apa itu soulmate. Semua adalah sebuah, saya katakan karma. Ya. Jadi apa yang kita lalui, siapapun yang kita temui, baik itu seseorang ataupun situasi yang buruk, situasi yang nyaman, membahagiakan, itu semua adalah karma. Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk bisa lebih memperjelas tentang apa itu hubungan karmik, apa itu soulmate, dan apa itu hubungan twin flame. Ketemu lagi nanti di penjelasan-penjelasan lainnya. Bye.